أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Yang artinya adalah dan sebagian atau di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadits, percakapan yang lahu atau kosong. Dan di antara yakni penafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menafsirkan dengan nyanyian. Kemudian dalil dari sunnah adalah yakni riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menutup telinga beliau ketika mendengarkan seruling seorang penggembala. Dan kemudian dikatakan kepada beliau, yakni aku sudah tidak mendengarkan hal tersebut. Disebutkan di sini dia menarik jarinya, kemudian yakni Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW mendengar suara seruling gembala, lalu beliau melakukan seperti yang aku lakukan tadi. Dan padahal kita tahu bahwasanya yang namanya seruling ya suaranya gitu-gitu aja. Dan Nabi Muhammad SAW tidak ingin mendengarkannya. Beda dengan tentunya alat musik yang lain, apalagi kita berbicara di zaman kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari athar disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nyanyian bisa menumbuhkan kemunafikan di hati seperti air menumbuhkan tanaman. Inilah yang kita takutkan jika yakni selalu mendengarkan nyanyian, apalagi yang di luar ketentuan. Dia bukan syair penggugah semangat, dia bahkan syair-syairnya adalah penggugah hasrat seksual, maka lama-kelamaan sangat mungkin kemudian, na'udzubillah, seorang bisa menjadi munafik karenanya. Kita tahu bahwasanya ketika ulun menyebutkan dalil yang memakruhkan, yang namanya makruh itu berarti orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Yang melakukannya tentunya tidak dihukum. Tapi jangan sampai kemudian kita meremehkan perkara-perkara yang makruh. Ditakutkan nanti lama-kelamaan kita terjerumus kepada perkara yang haram. Jangan kemudian meremehkan ketika hukum itu makruh, kemudian nggak mengapa, kan cuma makruh. Jangan. Ditakutkan nanti dengan kebiasaan tersebut, yakni kita terjerumus kepada yakni yang haram. Ingat, kita masih bahas masalah nyanyian, belum bahas masalah musik dan juga alatnya. Kemudian berdasarkan logika, kata beliau, jadi beliau menyebutkan 4 pendalilan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, athar seorang sahabat, dan juga tentunya dalil secara logika. Kata beliau, adapun dalil logika seperti yang kami jelaskan sebelumnya, nyanyian dapat mengeluarkan seorang dari batas-batas kewajaran dan ia menimbulkan perubahan pada akalnya. Tentunya nyanyian yang mengandung syair-syair seperti yang ulun sebutkan tadi ya, bukan penggugah semangat untuk berjihad atau bersemangat untuk berjuang sebagaimana mereka sebutkan itu sebelum berperang biasanya, tapi ini adalah syair-syair yang dengannya hasrat seksual seseorang kemudian terpancing dengan lirik yang mungkin menjurus ke arah hal tersebut. Dan kalau kita berbicara syair-syair, yakni lagu atau lirik lagu di zaman sekarang jauh lebih dahsyat daripada itu semuanya. Sedangkan Imam Ibnu Al-Jauzi hidup di tahun 600-an. Di tahun itu saja, artinya 1000 berapa ratus tahun yang lalu, beliau sudah 900 tahun sekarang 1400. 800 tahun yang lalu beliau sudah berpendapat demikian. Mungkin jika beliau hidup di zaman kita sekarang sudah stres mungkin. Oke. Itu yang ulun bisa rekap untuk pertemuan yang lalu berkaitan dengan dalil makruhnya. Berikut syubhatnya, ini penting jamaah. Yang bisa jadi kemudian dengannya
pemikiran seseorang menjadi rancu hingga na'udzubillah menghalalkan. Jamaah, ulun sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, bahkan berkali-kali, dan tentunya berkaitan dengan lagu, nyanyian dengan syair yang menyimpang, plus kemudian diiringi dengan alat musik. Ketika para ulama mengharamkannya, maka terimalah itu sebagai hukum. Tidak perlu kemudian kita cari-cari sisi pendalilan atau cari-cari seorang alim yang menghalalkannya. Kalau memang kita mengikuti Imam Syafi'i, sebagaimana pengakuan banyak kita ketika kita orang Indonesia, maka mazhab kita mazhab Imam Syafi'i, beliau di antara yang mengharamkan. Tapi kita sayangkan kemudian ketika masuk dalam masalah yakni musik dan alatnya, seorang kemudian mengambil pendapat Imam Ibnu Hazm yang beliau bersendirian dengan perkara tersebut. Tidak seperti para ulama madhab yang lain. Jika kita masih melakukannya, masih terjerumus di dalamnya, banyak minta ampun, berusaha kemudian untuk keluar. Bukan mencari dalil untuk menghalalkan. Sering ulun juga menyampaikan sebagian di antara kita kalau dulunya yakni bukan cuma bisa bernyanyi, bahkan bisa main alat musik, bisa memainkan instrumen. yakni mau bagaimanapun sampai sekarang pasti tersisa sedikit dari perkara tersebut. Hingga kemudian mungkin dia terkadang menyanyikannya ulang. Atau mungkin hanya humming misalnya. Tapi itu nempel. Apalagi kemudian sebagian di antara pian yang mungkin bisa baca not balok. Susah untuk melupakannya. Tapi terimalah hukum. Bukan kemudian mencari cara supaya halal ini. No. Semua kita bersalah, semua kita berdosa. Kita berusaha kemudian memperbaiki diri lebih baik lagi. Mungkin kesabaran kita untuk tidak mendengarkannya, yakni sebentar lagi. Mungkin 2-3 hari lagi. Karena mungkin hari berikutnya kita meninggal. Sebentar. Sabar saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan juga kemudian Ustadz nanti di surga bisa ngeband gak? Waduh. Yani mungkin gak ada yang mau ngeband sama Anda. Anda mungkin jago main gitar gitu ya. Nyari teman dulu yang di dunia. Ente dulu kan di dunia pinter main drum. Yuk. Apaan? Bidadari banyak. Ngapain ngeband? Ya mungkin yang lain sibuk dengan bidadari juga istrinya dan keluarganya. Ya. Tapi saya juga tidak berani mengatakan gak ada ya. Tapi jangan sampai kemudian kita jadikan kaedah semua yang haram di dunia semuanya jadi halal di surga. Enggak bisa kayak gitu. Harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Terkadang orang mengatakan demikian karena di surga ada khamr. Di surga ada khamr. Nah berarti semua yang haram di dunia, di surga nanti semuanya ya ini jadi halal. Nanti pertanyaannya makin meluas. Ustadz gimana kalau nanti LGBT ada enggak? Aduh. Terlalu luas nanti jadinya. Karena Anda bikin kaedah. Semua yang haram di dunia, di surga jadi boleh. No, harus dengan dalil. Khamr di surga pun pasti hakikatnya jauh lebih dahsyat dibandingkan di dunia. Nama yang sama. Kata seorang sahabat, tidak ada kesamaan antara perkara di dunia dan di akhirat kecuali hanya nama saja. Hakikatnya pasti berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Oke.